Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Rektor Umaha, Bapak Dr. Haji Ahmad Al-Fatoni Rodi, MPD. Yang kami hormati juga Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Ketua Program Data Sharing Umaha 2021, Bapak Khairul Ngibat MSI. Yang tak lupa pula kami hormati para hadirin Bapak Ibu dosen yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada sore ini. Dan yang kami hormati pula kehadiran Bapak Ibu dosen pendamping lapangan kuliah kerja nyata tematik yang juga sudah menyempatkan kehadirannya pada sore hari ini terkait proposal pengabdian kepada masyarakat. Syukur alhamdulillah kiranya tetap kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore hari ini kita masih dalam kondisi yang sehat. Semoga senantiasa Allah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya untuk kita semua sehingga Bapak Ibu sekalian tanpa ada kekurangan suatu apapun dapat mengikuti kegiatan pendampingan proposal pengabdian kepada masyarakat pada hari Selasa di jam 16.00 waktu Indonesia Barat dan mudah-mudahan berakhir pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Sholawat serta salam semoga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita kepada jalan yang terang benderang dan kita selalu ingin mendapatkan syafaat beliau hingga akhir zaman. Baik, para hadirin Bapak Ibu, peserta yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini, marilah kita buka acara kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, seperti biasa, kita juga akan mendengarkan sambutan dari Bapak Ketua Program, sekaligus Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Umaha, yaitu Bapak Khairul Ngibat MSI. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum Pak Ibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Umaha, Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi, yang saya hormati Bapak Detaser Pengabdian, Bapak Yusra Madeni PhD, dan juga Bu Lila Puji Lestari selaku moderator tetap ini ya dari kegiatan Data Sharing Pengabdian, kemudian juga para Bapak Ibu apakah terputus Bapak Ibu? Atau saya? Kegiatan ya ada. Penyusunan proposal tinggal 3 hari lagi ya, atau bahkan 2 hari lagi. Dan hari ini nanti kegiatan penyusunan proposal pengabdian ini yang akan di-coaching adalah punyanya Bu Wulan. Tapi ini ada info Pak Rama, Bu Wulan pukul 5 sore jemput putrinya kalau tidak salah. Jadi nanti Pak Khairul terputus? Ya, Bu Lila. Putus. Ya. Nanti pukul 5 sore bulan, tapi di sini ada Bu Reni Pak Rama.
Jadi Bu Reni juga siap, kemarin saya Oke, tanya, siap. akan siap untuk di-coaching proposal pengabdian, yaitu skema program kemitraan masyarakat. Saya kira itu aja Bu Lila untuk menghemat waktu. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan semakin banyak proposal pengabdian yang didamping oleh Bapak Rama, kemudian nanti akan meningkatkan peluang ya bisa lolos untuk skema hibah nasional kompetitif. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Baik, terima kasih Bapak Khairul Ngibat yang telah membuka acara program PT Sering pada sore hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ngibat bahwa pada sore hari ini Bapak Rama akan memberikan pendampingan terhadap proposal pengabdian yang telah dibuat oleh Ibu Kaprodi dari S1 Manajemen, yaitu Ibu Wulan Purnamasari. Tetapi sebelum Ibu Wulan mempresentasikan, kami juga mengharapkan sepatah dua patah kata dari Bapak Detaser kita, Bapak Yusrama, untuk memberikan pemaparan atau mungkin memberikan pembukaan ya pada sore hari ini terkait dengan proposal pengabdian. Mudah-mudahan apa yang kita agendakan dapat berjalan dengan lancar. Kami persilahkan kepada Bapak Yus Ramadeni selaku Detaser program pengabdian kepada masyarakat. Kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wa sayyidina mursalin wa imamul muttaqin wa ala alihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, ya, nikmat bisa berjumpa kembali bersama Bapak Ibu yang tanpa letih ya, dari kemarin, dari pagi, sore, sampai malam juga, luar biasa. Semoga kenikmatan ini jangan dilepas ya, dan jangan dicabut. Kenikmatan untuk capek karena belajar, kenikmatan telah karena berusaha untuk mencapai kompetensi sebagai seorang dosen yang profesional. Semoga nikmat belajar ini jangan dicabut ya, sehingga tahun depan bisa dapat lagi nikmat ini ya, dengan berbagai macam program-program yang pilihan dari Pak Ketua. Oke, kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan juga beserta para sahabatnya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada Bapak Rektor yang sudah memberikan kesempatan bagi saya, kemudian Bapak Ketua LPPM Umaha, Pak Khairul Ngibat, yang sudah mengelit kegiatan ini dengan sedemikian rupa sehingga outputnya alhamdulillah sudah melebihi targetan. Kemudian ketika pelaksanaan monef lancar semua ya, alhamdulillah. Semoga memang masih dipercaya oleh kementerian untuk bisa melaksanakan program Detaser dan juga kita bisa ketemu lagi ya dalam program yang berbeda ya Bapak Ibu. Kemudian juga Bu Lila, terima kasih banyak juga Bu Lila ya sudah menemani saya sebagai moderator, Pak Sam, Bu Ulan sudah bersedia, Bu Reni, Pak Afan yang kemarin sudah, Bu Pak Darno ya, dan yang lainnya yang nggak bisa saya sebutkan satu. Oke, Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, saya ingin ucapkan, saya belum buka sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera semuanya. Bisa semangat kembali bergabung untuk program Detaser ini. Masih tersisa beberapa hari lagi sebelum kita berpisah. Semoga perpisahan ini nggak menimbulkan nggak menimbulkan prasangka, tapi menimbulkan kesan bahagia, ya, kesan enjoy, kemudian kesan untuk selalu belajar ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, seperti ini disampaikan oleh Pak Khairul, jadi berarti waktu saya sekitar mungkin setengah jam lebih ya untuk mereview Bu Wulan. Sebelumnya Bu Wulan sudah memberikan ininya, proposalnya sudah ya. Coba saya langsung saja nih. Saya share ya. Mau di share ya Pak? Saya biar saja aja Ibu, saya share. Saya tutup. Ya saya share Bu, nggak apa-apa Bu. Saya share saja. Ini ya. Saya cari dulu ini ya.
Tapi nanti tolong diinformasikan atau mungkin dikasih briefing ke saya terlebih dahulu sebenarnya apa yang dilakukan dan apa yang ingin dilakukan ya, kemudian mitranya, latar belakangnya sedikit gitu. Jadi saya buka dulu contoh-contohnya proposal, saya buka panduan, kemudian saya buka panduan juga. Mana itu? Apa itu ya? Oh ini ya. Ini panduan kita sip. Buka. Kemudian saya izin share Bapak Ibu ya. Biar semuanya bisa kebuka semua. Oh ya sama kita masuk. Saya izin share. Ini. Oke, siap. Oke. Oke, ini benar Bu Wulan? Iya Pak, betul Pak. Oke. Yang awal. Oke, siap. Bisa Bu Wulan ceritakan ini pernah diajukan tahun 2020. Kira-kira kemarin lolos apa enggak? Nah, yaitu ada kendala Pak, nggak lolos ini yang kemarin. Oke, nggak lolos gitu ya. Oke, coba dijelaskan maksudnya mau seperti apa nih proposal, gimana historisnya, latar belakangnya apa, silakan nanti saya ceritakan. Iya, untuk TKM kelompok wanita bank sampah ini memang kebetulan mitra kita itu adalah sekelompok ibu-ibu wanita yang ada di wilayah Desa Cangkring Sari. Kebetulan itu di Dusun Cangkringan. Jadi memang beliau-beliau ini istilahnya para ibu-ibu yang memang sudah sepakat untuk bisa membuat sesuatu, bisa menghasilkan sesuatu dari mengumpulkan barang-barang bekas yang ada di wilayah Desa Cangkring Sari. Kebetulan untuk wilayahnya sendiri lebih tepatnya ini adalah di Desa Cangkring Sari, RT 2 RW 3. Nah, untuk ibu-ibu ini, para pelaku bank sampah ini sebenarnya beliau ini selama ini untuk setiap kegiatan bank sampah itu sendiri, beliau itu swadaya Pak. Jadi tidak ada sumber masukan dari manapun. Jadi memang swadaya dari ibu-ibu bank sampah. Nah kemudian sebenarnya arahnya itu dari hasil ini beliau-beliau itu pengennya bisa menghasilkan pendapatan yang nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Cuman kemarin di sini masalah ada sedikit kendala terkait masalah ini peralatan. Beliaunya itu kemarin sempat membutuhkan yang namanya peralatan gerobak, itu yang pertama, karena untuk bisa mengangkut sampah-sampah itu kemarin itu masih sangat-sangat konvensional. Ada foto-fotonya juga sih kemarin itu. Jadi mereka itu memunguti sampah-sampah dari warga di sekitar, mengambil juga dari rumah-rumah masing-masing rumah dengan menggunakan tas kresek, kemudian dijadikan satu, dikumpulkan di kebetulan tempat pemusatan pengumpulannya waktu itu di rumahnya Ibu RW. Nah, kemudian kemarin itu mereka pengennya juga kebutuhan, kita sebelumnya juga melakukan yang namanya prasurvei. Kita wawancara kebutuhan mereka itu apa. Selain gerobak, sebenarnya beliau itu juga pengen adanya suatu tempat penampungan khusus untuk bisa menampung sampah-sampah tadi, biar bisa mereka pilah-pilah mana sampah basah, mana sampah kering. Nah, dari situ sempat saya punya pikiran pada waktu itu, kita sharing-sharing untuk sampah basah tentunya itu nanti harus kita kelola secara khusus
Kemudian arahnya nanti mungkin bisa kita jadikan sebagai produk pupuk. Kemudian yang kedua untuk pemilahan sampah-sampah yang kering itu nanti mungkin bisa salah satunya yang sudah berjalan itu adalah mereka jual. Mereka jual. Nah, daripada dijual sempat kami berpikiran saya dan teman-teman itu pengennya kalau bisa nggak hanya sekedar kita jual dalam bentuk mentahan kepada para para pengguna, tapi alangkah sebaiknya kita bisa mengelola sampah-sampah plastik yang kering tadi, mungkin dengan proses pencucian, kemudian dan lain sebagainya. Nah, kemarin saya juga sempat ke wilayah Kebun Agung di wilayah Surabaya. Di situ kebetulan ada penyedia beliau itu selama ini sudah menjadi penggagas di wilayah Surabaya untuk mengelola bank sampah untuk bisa dijadikan sebagai bahan-bahan hiasan. Nah, kebetulan waktu itu saya juga sudah ke wilayah Kebun Sari tersebut, dan di situ memang di wilayah Surabaya itu memang sudah menjadi desa salah satu percontohan untuk wilayah yang di wilayah Surabaya bagian barat. Nah, maksud saya waktu itu pengennya programnya itu untuk bisa menunjang skill dari ibu-ibu para bank sampah tadi. Saya pengennya dari pihak Kebun Sari itu bisa memberikan pendampingan sekaligus pelatihan atau workshop kepada ibu-ibu pelaku bank sampah yang ada di Cangkring Sari. Karena dengan begitu harapannya nanti ibu-ibu ini nanti bisa menghasilkan suatu karya dari hasil pengumpulan sampah-sampah tadi. Seperti itu di alatnya. Streaming terus itu kayaknya. Kemudian kebutuhan selain itu kan tempat ya. Tadi yang pertama itu adalah masalah gerobak karena beliau memang sangat butuh sekali gerobak. Kemudian yang kedua itu adalah tempat untuk pemilahan sampah khusus. Kemudian yang ketiga itu pelatihan untuk bisa mengembangkan skill dari ibu-ibu para pelaku bank sampah untuk bisa meng-create produk bisa recycle ya dari produk plastik, kemudian dijadikan barang-barang yang kiranya nanti bisa mereka jual kembali untuk bisa mendapatkan pendapatan tambahan seperti itu. Udah, Bu Ulang? Ya. Oke, terima kasih banyak Bu Ulang. Jadi sedikit banyak sudah disampaikan oleh Bu Ulang ya terkait dengan orientitas dan latar belakang. Sebenarnya menarik ya Bu Ulang ya. Tapi kenapa ya nggak fokus gitu kan? Kemudian di sini memang kelihatannya adalah PKM kelompok wanita bank sampah. Cangkringan nama apa nih? Cangkringan itu nama bank sampahnya mereka, komunitas mereka. Oke. Wanita Bank Sampah Cangkringan, kelompok wanita Bank Sampah Cangkringan, berseri. Oh, berseri. Panjang juga namanya ya. Wanita Bank Sampah Cangkringan Berseri. Ya. Desa Cangkring Sari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Namanya panjang juga ya, Bu ya. Ini komunitas tertentu atau bagaimana? Kenapa? Bentuknya kebetulan memang komunitas kumpulan dari awal pendirian istilahnya komunitas ibu-ibu itu tadi. Karena memang dari beberapa RW yang paling kompak itu adalah RW 3. Cuma kemarin itu ada sedikit curhatan dari Ibu RW-nya, termasuk Pak RW-nya, karena lokasi untuk RW 3 ini memang jauh dari RW-RW yang lain, tempat yang lain. Itu letaknya paling belakang sendiri. Kan kebetulan di situ masih banyak sawah. Jadi lokasinya itu sangat-sangat terpencil, jauh dari jalan raya, akses jalan raya. Kemudian sebenarnya untuk warga RW 3 ini sebenarnya banyak sekali potensi yang bisa digali. Waktu itu sempat cerita,
suaminya yang Pak RW ini punya keinginan untuk bisa membangun desanya itu bisa menjadi desa wisata. Karena apa? Di sini kebetulan masyarakat di RW 3 khususnya ini, beliaunya itu menggagas semua rumah yang ada di wilayah RW 3 ini semua diwajibkan untuk menanam pohon pepaya. Pohon pepaya, kemudian si Pak RW-nya ini berhasil programnya. Dan setiap kali panen itu nanti hasil panennya itu dinikmati oleh warga sekitar dan juga dibagikan kepada RW-RW yang lain. Cuman yang membuat sedikit miris pada waktu itu karena curhatan dari beliau-beliau, RW ini di satu sisi lokasinya sangat terpencil, sangat jauh sekali istilahnya kebutuhan dari para perangkat desa, entah karena faktor X. Kalau saya sih menganalisa dari cerita-cerita beliau, sepertinya ada faktor human yang mengakibatkan desa ini tidak bisa tersentuh dan tidak mendapatkan support dari perangkat desa. Apa ya? Padahal banyak cukup lumayan ada prestasi terkait di desa tadi di RW 3. Coba kita lihat ya Bu ya. Coba saya sedang meneliti. Nah, secara materi menarik gitu ya, kelompok wanita bank sampah. Tetapi memang dari judulnya belum terlihat nih kelompok wanita bank sampah Cangkringan Berseri. Ini entah 1, 2, 3, 4, 5 kata gitu kan. Kelompok wanita 5 kata. Kelompok wanita bank sampah Cangkringan Berseri. Ada 6 kata bahkan ya. 5 sampai 6 kata. Coba kita lihat strategis ya. Kalau memang bisa disingkat mungkin akan lebih mudah penyebutan. Jadi kan kelompok wanita bank sampah Berseri gitu, atau mungkin kelompok komunitas apa saja. Tapi kenapa ini nggak bisa? Coba kita lihat. Di sini kan sebenarnya kan Ibu bisa menembak dari sisi ekonomi kan ya, pengolahan ekonomi gitu ya. Dan itu belum ketahuan gitu. Jadi di sini ini Ibu menembaknya ke PKM ya? Iya. Ke PKM kan ya, pengabdian kemitraan masyarakat ya? Iya. Kemitraan masyarakat ke PKM. Tapi kalau kita ingin persepsi secara objektif dulu. Coba kita lihat terkait dengan sampah. Nah ini di sini hampir sama nih Ibu ya. Jadi kalau kita coba bandingkan ya, head to head, Ibu tentang sampah, kemudian propos menjadi segi judul lain yang juga sama terkait juga dengan sampah. Coba pertama kita lihat bank sampah dulu. Oh iya, sebelum ke bank sampah takut saya nanti salah ya. Di sini ada kelompok ibu rumah tangga merangkai sampah menjadi rupiah pada masa pandemik melalui mesin pirologis dan media sosial serta penerapan aplikasi e-waste di Puri Cinere Hijau. Di sini kayaknya lengkap ya dia Bu ya. Bisa ada mesin piroligisnya, kemudian ada media sosialnya, penerapan aplikasi e-waste-nya, kemudian juga menjadi rupiahnya. Jadi tersebut gitu. Strength point-nya atau tujuannya itu dapat di judul. Tapi memang itu opsional sih. Judul boleh ada tujuan, boleh juga yang enggak gitu. Tapi nanti kita lihat isi proposal Ibu. Ini sama-sama ibu rumah tangga ya, sama-sama ibu-ibu, tetapi kalau Ibu hanya menunjukkan tentang bank sampah komunitas tertentu, belum ada tujuan, tetapi sudah ada tujuan dengan ada sekitar berapa nih? 1, 2, 3, 4, ada 4 tujuannya. Coba kita lihat sampah lagi. Ini perspektif sampah ya. Jadi kan sebenarnya kan Ibu coba ini mengolah sampah ya, sampah dengan menjadi sesuatu dan entah itu dengan berbagai macam cara gitu ya. Pengolahannya, Ibu pengolahannya seperti apa nih? Maksudnya pengolahannya apakah di pemisahan atau mungkin punya alat tertentu, ya? Penerapannya seperti apa? Kemarin itu kan rencananya kita bisa bekerja sama. Sasaran utamanya kita itu memberikan pelatihan kepada para wanita bank sampah tadi, yang nantinya didampingi oleh para pelaku UKM kerajinan sampah yang ada di Kebonsari, wilayah Surabaya. Karena memang di
sana sudah menjadi percontohan dan salah satu tempat untuk memang kegiatan pembuatan hiasan-hiasan dari sampah. Nah, itu intinya untuk memanfaatkan kembali ya, mendaur ulang kembali. Tetapi kan di daur ulang itu prosesnya berarti kan ada pemisahan ya? Ya, ada pemisahan. Ada pemisahan. Oke. Kemudian ada pemisahannya organik, anorganik, dan yang diambil adalah yang organik gitu ya. Yang sesuai dengan kebutuhan, misalkan kaleng-kaleng, botol-botol bekas, betul nggak begitu ya? Nah, dari situ sistem pembersihan tentunya. Setelah pemilahan pembersihan. Iya. Sedikit paham itu. Oke. Coba di-skip dulu tenang Bu Ulan, sabar dulu. Coba kita lihat dulu tentang sampah. Apa sih yang menjadi menariknya oleh reviewer atau kementerian sehingga diterima di proposal? Coba kita lihat. Kalau ini sudah jelas ya. Ada mesinnya, ada medianya, ada e-waste-nya, kemudian ada sisi ekonominya. Coba kita lihat lagi. Nah, pemberdayaan bank sampah agar lebih produktif, profitable, sehat, didukung teknologi Android. Oke, ini sama-sama bank sampah nih. Tapi kalau di sini dia ada penggunaan e-waste atau teknologi Android ya. Tapi saya belum paham juga. Tetapi dia ingin mencoba menghubungkan antara manajemen sampah dengan teknologi digital gitu ya. Oke, coba kita lihat lagi. Oke, kelompok swadaya masyarakat tempat pengelolaan sampah sehat sejahtera di desa. Ini kita belum bisa menginvestigasi ya. Ini swadaya masyarakat seperti apa pengolahannya, sehat sejahtera seperti apa. Yang pasti dia sudah ngasih tujuan sehat sejahtera. Pengolahan sampah plastik, oke, dia ke plastik. Larinya pengolahan sampah pupuk organik, oke, pupuk organik. Di sini juga ada tujuan juga ya Ibu ya. Ada tujuan juga. Oke, coba kita lihat lagi. Oke, penerapan tentang gerbang bak penampungan air, konektor, model tunggal, dan tempat pembuangan sampah model panggung. Oke, ini penerapan dari teknologi yang mereka punya. Sampah ada bagian circular economy system dan teknologi eco-friendly di desa. Oke, ini berarti basisnya ya berbasis metode tertentu, berarti ditambahkan metodenya. Pengolahan sampah di lingkungan penduduk pesantren meningkatkan kesehatan lingkungan, pencegahan COVID, menimbulkan jiwa kewirausahaan. Kemungkinan ini ada praktikal ekonominya. Oke, pemberdayaan melalui program agrowisata edukatif berbasis pengolahan sampah. Oke, berarti tekniknya sudah ada, programnya ada, desa kemitraan desa bahkan dapat ya desa agrowisata pengolahan sampah. Oke. Efek pemanfaatan bakteri padat. Bentar Bu, tenang, kita susuri dulu, jangan sampai dulu. Oke, ini oke, bank sampah kelompok PIK remaja melalui digital manajemen. Oke, untuk meningkatkan kualitas dan perluasan wilayah pemasaran. Oke, pemanfaatan pekarangan PSPU dan sampah plastik. Oke, nah pembersihan dengan skimmer otomatis. Teknologi sebenarnya sampah ini menjadi hal yang menarik ya Bu ya. Kalau dia banyak lagi, ada sekitar lebih dari 10 yang saya lihat ya. Desa sehat, sahabat sampah, pengolah sampah bahan bakar mesin di bank sampah seni. Oke. Jadi sebenarnya dari segi nilai strategisnya, permasalahan sampah ini permasalahan yang eye-catching juga gitu. Permasalahan yang eye-catching untuk di pengabdian masyarakat karena memang real sekali ya kita lihat permasalahan sampah itu ada di kehidupan sehari-hari kita. Jadi ini bagian dari topik yang senantiasa mewarnai judul-judul yang ada di setiap tahun proposal, penerimaan proposal pengabdian terkait dengan sampah. Nah, kalau dari Ibu sendiri, dari Ibu Ulan sedikit membaca ya beberapa judul. Tanggapan Bu Ulan kaitan dengan judul yang saya dibacakan tadi dengan judul yang ada di Ibu Ulan seperti apa coba? Dari melihat beberapa judul tadi, saya menarik bahwa sepertinya ada kurang spesifikasi terkait satu. Mungkin Oke, berarti bisa menilai. Coba saya tulis ya, ini bukan saya yang tulis ya, dan juga bukan saya yang mereview. Berarti kan Ibu mencoba mereview punya Ibu sendiri. Coba ya. Ada tujuannya kurang. Oke. Kemudian
kedua, mungkin nanti bisa ditampilkan terkait dengan metode atau cara yang unik yang bisa menjadi sebagai ciri khas atau identitas untuk PKM yang saya ini. Kemudian tujuannya itu kalau bisa memang arahnya, kebetulan ini saya pegang manajemen, lebih banyak ke meningkatkan, ada kata meningkatkan perekonomian masyarakat misalkan. Oke. Bisa ke perekonomian, perekonomian, kemudian bisa masuk ke kesehatan, Bu. Kesehatan bisa tadi ya, maksudnya tadi ada bank sampah, bisa kesehatan, perekonomian, kesehatan, terus apa lagi tadi, Bu? Halo, Bulan? Iya. Yang lain-lain gitu kan, DLL, Ibu bisa jadi. Oke, terus nomor 2 apa lagi, Bu? Ini metode yang iya, betul. Metodenya gimana? Lebih spesifik, tidak di karakteristik untuk penelitian, pengapas ini. Metode pelaksanaan mengenai cara pengolahannya, pengolahan sampah. Oke, tadi saya lihat ada 2 judul ya, ada 3 juga pada judul yang terkait dengan digitalisasi ya, digitalisasi. Ini atau tadi disebutnya Pak e-waste ya, aplikasi. Tapi Ibu jangan jangan bilang e-waste ya, udah basi. Jadi kita coba berbasis digital, kemudian tadi teknologi Android ya, jadi Android dan lain sebagainya. Oke, berarti metodenya ya, atau pakai circular economy ya, itu juga bagus tuh Bu. Circular. Kalau nggak salah ya, ada topik yang dapat ke Reka itu circular economy tentang sampah di Untirta. Ini menarik juga tuh Bu. Masukkan ada kata-kata circular economy Bu. Circular economy. Itu rekomendasi saya ya, khusus ini tolong dimasukkan nih kata-kata ini circular economy. Oke, terus apa lagi Bu yang Ibu lihat? Tadi yang terakhir kalau nggak salah sempat ada branding istilahnya kita ngajak suatu ke arah gerakan untuk bisa mengelola sampah kepada masyarakat dengan kata-kata yang unik, dengan branding yang kekinian, yang yang bisa mengajak, menghimbau masyarakat untuk bisa mengelola sampah ya. Yang terakhir, apa lagi Bu? Ini Ibu udah bisa nge-review sendiri berarti ya. Caranya seperti itu Bu, tolong lakukan hal yang saya lakukan sekarang. Oke, apa lagi Bu? Nanti yang Bu lihat. Tujuan sudah, kemudian penamaan Ibu, kelompok wanita bank sampah. Kelompok wanita bangsa saya cangkringan berseri. Tapi saya katakan ya, apakah ini penamaan bermasalah atau enggak? Atau kalau enggak dikasih kutip aja. Jadi saya agak sedikit tipu kelompok wanita bank sampah. Kelompok wanita bank sampah cangkringan berseri. Jadi pemotongannya agak sedikit susah untuk diikuti. Nah kalau mau sih kelompok wanita bank sampah berseri, gitu kan? Kasih tanda kutip. Gitu. Jadi maksudnya ini sebagai satu kesatuan istilah gitu ya. Kemarin jadi, Pak Yus, waktu awal-awal judul itu juga sempat bingung di situ. Penempatan kelompok wanita bank sampah ataukah ibu rumah tangga. Nah, karena gini, sempat kemarin kan juga baca-baca referensi. Karena kalau kita pakai kelompok wanita bank sampah, waktu itu image mereka itu wanita produktif dan sudah bisa menghasilkan. Istilahnya beda dengan ibu rumah tangga. Yang ibu rumah tangga kan masih belum produktif, kemudian kita produktifkan. Kemarin sempat memang arahnya agak bingung juga kemarin, mau pakai yang ibu rumah tangga atau pakai yang kelompok wanita. Karena juga mikirnya kalau saya pakai ini seakan-akan kenapa harus kita berdayakan, toh
mereka itu sebenarnya di lapangan juga sudah punya penghasilan dari hasil penjualan sampah-sampah mereka kepada para tengkulak. Gitu. Coba kita lihat bank sampah. Oke, ada juga ya. Ada lagi ya. Bagi bank sampah kelompok PIK remaja. Kelompok PIK remaja. Oke. Ini bahan-bahan. Oke, kita repetisi. Oke, mungkin kelompok wanita bank sampah. Tapi kalau di sini judulnya apa dia? Wanita bank sampah sekali lagi coba kita lihat. Saya ingin melihat dia taruh kelompoknya di mana. Gitu. Bagi PKM bagi kelompok ini ada PKM ya Ibu. Ada ya PKM ya. PKM bagi bank sampah kelompok PIK remaja di desa bank digital. PKM bagi bank sampah. Bagi bank sampah kelompok. Oke, coba lihat lagi. Ini hampir sama. Ya, iya. Maksud saya ini bank sampahnya saya agak sedikit gitu. Kelompok wanita bank sampah itu saya agak sedikit gitu. Kelompok wanita bank sampah Cangkringan berseri gitu. Jadi pemenggalan itu kayaknya nggak smooth. Kelompok PKM PKM kelompok kalau kenapa nggak dibuat coba kelompok PKM bagi kelompok mungkin sama satu coba PKM bagi bank sampah untuk kelompok wanita Cangkringan berseri. Nah itu juga bisa gitu. Jadi naruh bank sampah di situ saya ngeliatnya adalah wanita bank sampah gitu. Wanita tempat sampah, tempat penampung sampah sedikit ya yang karena saya nggak terlalu paham dengan komunitas tersebut gitu kan, tapi saya melihatnya dari segi penamaan itu agak susah untuk disebut gitu kan. Jadi dalam labeling juga dalam judul itu perlu juga kita telusuri bagaimana enaknya gitu kan. Reviewer kan kemungkinan itu bukan nggak paham tentang apa yang dimaksud dengan komunitas tersebut. Itu pertama. Yang kedua kemungkinan juga bukan berada pada bidang yang sama gitu ya. Itu juga punya kemungkinan bukan berada pada bidang yang sama. Sehingga kita memudahkan mereka dalam hal labeling sudah paham bahwasannya ini adalah kelompok wanita gitu. Tapi ini nama yang mereka ada SK atau enggak, Bu? Ada dua cara. Dua cara dengan dipenggal, memenggal bank sampah dipisahkan dengan kelompok wanita Cangkringan berseri. Itu bisa. Bank sampahnya terpisah. Gitu. Oke, kalau enggak kelompok wanita Cangkringan berseri atau tadi juga bagus tuh ada bank sampah PKM bagi bank sampah untuk kelompok wanita Cangkringan berseri. Kelompok wanita Cangkringan. Ini berserinya itu maksudnya apa, Bu? Berseri itu maksudnya mereka itu biar tetap selalu Oke, itu penamaannya Ibu lakukan yang Ibu tanamkan ke mereka atau mereka menanamkan sendiri? Namanya mereka. Nama mereka, mitra mereka. Memang nama bank sampahnya itu Bank Sampah Cangkringan Berseri. Bank Sampah Cangkringan. Bank Sampah Cangkringan Berseri. Oh ya, Bank Sampah namanya. Ya. PKM bagi Bank Sampah Cangkringan Berseri bagi kelompok wanita. Atau PKM bagi bank sampah untuk kelompok wanita Cangkringan. Masih kurang sebut ya. Ini panjang sih namanya. Jadi kalau misalkan wanita bank sampah Cangkringan Berseri, kelompok wanita bank sampah Cangkringan. Gimana, Bu? Kelompok wanitanya dihilangkan bagaimana, Pak? Gimana coba? PKM sampah kelompok wanita Cangkringan Berseri. Nah, PKM bank sampah. Kelompok wanita Cangkringan Berseri. Oke, nah itu bisa coba. Rekomendasi dulu aja gitu. Berarti sama kayak tadi ya, ada kelompok pemisahannya tadi ya di sini ya berarti ya. Bank sampah. Nah ini ya. PKM bagi bank sampah kelompok PIK ini hampir sama ya, tapi ini ya. Tapi di sini dia punya kekuatan, dia ada digital manajemen, peningkatan produk, perluasan wilayah pemasaran,
Jadi ada 3 yang ditembak dari ini. Tapi kalau ibu belum dapat ya, belum ada ya yang tembaknya. Jadi mau diapain tuh wanitanya gitu ya. Oke, tadi mitra dibuat pemenggalan nama, dipisahkan dari bank sampah ya. Bank sampah. Oke, ini jadi judul aja udah setengah jam habis tuh ya. Aduh, mohon maaf ya. Oke, seenggaknya ada yang bisa dirubah gitu ya. Judul sudah. Oke. Oke. Berulang, high Indonesia sudah cukup baik gitu ya. 2, bagus. Mitranya sudah. Oh, kalau ini nggak apa-apa nih, kalau ini nggak apa-apa mitranya gitu. Sebut mitranya. Mana sudah, luarannya sudah, anggaran oke. Kemudian luaran oke. Oke, ringkasan. Nah, ini oke. Tolong Ibu tadi kan menjelaskan tentang ini ya, tentang asal mula dari kelompok wanita tersebut gitu ya. Coba dimasukkan di awal ya. Dimasukkan terkait dengan analisis situasi. Ya. Oh ya. Desanya ya, desa. Ya, desa sedikit aja Okay. untuk dimasukkan analisis situasi mitra ya, dari mitra. Yang paling penting sih mitranya, Bu. Ya. Kenapa wanita itu siapa saja gitu kan, kemudian apa saja, kemudian ya profilnya ya, profil mitra tersebut ya. Jadi sebenarnya tujuannya tadi di bawah profil dulu, dijelaskan analisis situasi dan profil ya. Oke. Dan profil dari mitra. Oke. Oke. Bentar itu ya. Oke, besok. Oke, lanjut Ibu ya. Ya. Kemudian, oh Ibu, masih ada 4 menit lagi. Gak apa-apa Ibu ya. Enggak apa-apa. Permasalahan, ini sudah bagus nih, ada permasalahan nih. Stylenya sama kayak Pak Hoero ya. Begini mengembang. Oke, ini sebelum tujuan dipindah ke bawah saja ya. Permasalahan dulu ya. Uraikan permasalahan. Sudah ya? Permasalahan terlebih dahulu. Jadi biasanya permasalahan dulu Bu, permasalahan, kemudian tujuan setelah permasalahan, kemudian solusi ya. Solusi. Kebalik berarti. Iya, kita kan nggak tahu nih permasalahannya apa, kemudian langsung tujuan PKM, orang belum jelas juga kan. Atau boleh juga solusi dulu baru tujuannya gitu ya. Sama sih sebenarnya nggak apa-apa ya. Yang bawah itu Pak Yus, yang permasalahan dalam aspek produksi manajemen. Itu nggak apa-apa. Ada berbagai macam aspek gitu, bisa nggak apa-apa. Jadi diuraikan itu nggak apa-apa. Iya. Oke, permasalahan dan aspek produksi. Coba kita inti punya Pak Khairul sebagai master kita. Coba kita lihat terakhir. Oke. Oke. Kalau mau sih jangan dibuat ini ya. Jangan dibuat numbering ya. Oh gitu, oke. Ya, jadi langsung deskripsi saja gitu ya. Kemudian di sini ini bagus juga nih. Berdasarkan hasil wawancara yang diskusi dengan mitra PKM gitu. Jadi pernah ada historisnya Ibu nih, coba lihat di sini. Orang kegiatan. Jadi ini permasalahan ini merupakan hasil diskusi yang merupakan hasil diskusi antara mitra dengan
Oke, saya skim dulu Bu ya. Ibu jemput anak jam 5 sesuai kesepakatan, nggak apa-apa. Solusi nggak perlu pakai numbering ya. Jangan Ya. pakai numbering. Pak, ini saya sudah izin ada yang jemput, dilanjut aja. Oh, gitu. Nggak apa-apa Ibu. Oke. Sebisa mungkin tidak pakai numbering ya. Oke, tidak pakai numbering ya permasalahan. Tapi kalau kualifikasi boleh, permasalahan dalam aspek produksi ini seperti permasalahan seperti itu kan. Iya, waktu itu kalau seingat saya kan ada di panduan kalau nggak salah Iya, ada. iya. Poin-poinnya kan ya. Tapi maksud saya tuh biar 1, 2, 3 nggak begitu. Jadi dalam satu rangkaian aja. Ini kan ringkasan atau abstrak gitu ya. Oh, iya. Ringkasan. Kalau abstrak itu ya kalau bisa sih kalau mau dibuatnya jangan ke bawah, jangan enter. 1, 2, 3 gitu. Jadi satu rangkaian kata gitu. Satu rangkaian kata bukan paragraf terpisah atau bukan enter gitu ya. Oke. Coba kita lihat solusi. Jadi rencana Ibu gimana nih? Coba rencana Ibu judul dulu ya karena Ibu bilang berarti bisa ya, bisa untuk jam 5 ya. Jadi kita masuk ke judul. Jadi Ibu mau kayak gimana judulnya coba ya? Rekomendasi judul. Rekomendasi judul. Oke. Gimana Bu? Rekomendasi judul. Coba. Jadi nanti kalau sudah dapat judulnya, udah kuat, baru nanti kita ke bawah itu tinggal enak gitu. Jadi semuanya permasalahan ini solusinya, permasalahan ini solusinya gitu kan. Ya. Ini saya copy dulu punya Ibu. Misal gini, PKM bagi bank sampah kelompok wanita Cangkringan Berseri dalam meningkatkan keterampilan pengolahan sampah. Nah, copy dulu PKM. Nah, gimana Bu? PKM bagi bank sampah kelompok wanita Cangkringan Berseri dalam meningkatkan keterampilan pengolahan sampah menjadi produk unggulan. Mantap ya, produk unggulan. Desa Cangkringsari gitu aja. Oke, Desa Cangkringsari. Coba kita evaluasi ya. Tadi kelompok wanita Cangkringan. Oke, PKM bagi Cangkringan Berseri dalam meningkatkan keterampilan pengolahan sampah menjadi. Oke, sisi ekonomisnya dimasukkan nggak Bu? Kayaknya kalau sampah tadi ada sisi ekonomis, jadi diolah sampah, didapat uang. Iya. Meningkatkan keterampilan dan metodenya kalau mau pakai digital bisa nggak ya Bu ya? Kelompok wanita Cangkringan dalam meningkatkan keterampilan pengolahan sampah menjadi produk unggulan secara ekonomis gitu ya. Iya, boleh. Oke, metodenya Ibu bisa nggak pengolahan sampah tapi berbasis digitalisasi kira-kira gitu.
Harusnya bisa sih. Harusnya bisa. Oke. Harusnya bisa. Jadi ya, pola manajemen sampah sekarang kan sudah bisa diaplikasikan ya, dalam bentuk aplikasi atau berbasis Android gitu ya. Jadi bisa Ibu melibatkan. Oke, nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau ini kan ada satu topik nih, pola meningkatkan keterampilan. Itu berarti kan satu tuh. Terus apa lagi? Coba kita intip aja, nggak apa-apa. Intipnya orang aja. Berarti nih untuk melalui digital manajemen. Memang ada Bu ya digital manajemen ya, peningkatan kualitas untuk peningkatan kualitas produk dan penguasaan keuangan pemasaran. Digital manajemen, penguasaan produk, kualitas. Untuk pemasarannya. Gimana? Kita pakai digital marketing. Kalau di sini kan tadi kan digital manajemen. Kita pakai digital marketingnya. Bisa. Melalui digital manajemennya apa, produknya atau apa? Atau sampahnya? Hasil ini produknya tadi. Hasil misalnya kan kayak mau dijadikan kayak cenderamata lah istilahnya. Produk cendeраmatanya tadi. Berbasis digital manajemen gitu. Apa gimana ya? Boleh. Secara ekonomis berbasis. Apa tuh? Ya, berbasis digital manajemen. Bisa setelah kita tinggal diganti-ganti sesuai dengan itu ya. Kemudian solusi target luasan, lebih spesifik ya, jurnal di mana ya target luasan, lebih spesifik dalam menentukan. Rencana kegiatan diskusi aktif, deskriptif aktif, identifikasi lokasi, inventaris data, verifikasi data, langkah-langkah belum Bu ya, langkah-langkah ya. Oh ya. Oke. Tapi ini masih belum serak ya, judulnya sebentar dibahas lagi ya gitu. Yang itu tadi. Mungkin tempatnya bisa dikurangi terlalu panjang tadi. Nggak apa-apa kalau judul panjang nggak apa-apa. Kalau pengabdian mah nggak apa-apa. Oke. Coba. Bagi kelompok. Bagi kelompok. Bagi bank sampah, kelompok internasional Musri dalam meningkatkan keterampilan mengolah sampah. Meningkatkan keterampilan mengolah sampah. Berarti kan ini kan dari sisi keterampilan mengolah sampah. Coba kita lihat bank sampah. Kita memberdayakan SDM yang di bank sampahnya, itu kelompok wanita tadi. Selain memberdayakan, maksudnya meningkatkan kualitas dari keterampilan mereka untuk bisa mengelola sampah untuk bisa menjadi barang yang mengandung value ekonomis ya. Agar lebih produktif, profitable, dan sehat. Oke. Yang ditembak ini bank sampahnya ya, sistemnya berarti ya. Sistemnya sama anggotanya. Tapi sistemnya kita belum nentu ya.
Oke, dalam meningkatkan keterampilan pengolahan sampah. Ini kan berarti kan keterampilan sampah nih, keterampilan pengolahan kan? Iya. Bukan manajemen sampahnya kan, bukan manajemen pengolahan sampah kan? Manajemen pengolahan sampah kan ya? Oh ya, tadi ada circular economy itu bagus tuh. Circular Ya, kita masukin tuh. Bagus tuh, coba. Oke, coba. Mungkin agak lama nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Yang baca dalam meningkatkan tampilan, dalam meningkatkan manajemen pengolahan dan keterampilan, manajemen pengolahan dan keterampilan, manajemen sampah, manajemen pengolahan dan keterampilan. Oke, coba dulu Bu ya. Iya, ya. Dan keterampilan keterampilan dan pengolahan, keterampilan dan pengolahan sampah, keterampilan meningkatkan manajemen pengolahan, meningkatkan manajemen. Jadi saya mau masukkan unsur, kalau ini kan unsur keterampilan, jadi kan bukan hanya keterampilan saja yang didapatkan, gitu kan ya. Tetapi sistemnya, manajemennya di bank sampah itu juga perlu dirubah, ya. Gimana? Ada masalah nggak di manajemen itu, Bu? Circular economy, upaya mengelola sampah dalam bisnis berkelanjutan. Oke lah. Oke, itu bisa lah. Ibu judulnya bisa ya. Oke, tadi hal yang ingin saya masukkan tadi digitalisasi, ya, branding uang sampah tadi mana? Nanti ibu silakan diganti lagi aja ya. Saya percaya sama ibu untuk mengemas lebih bagus. Oke, ada circular economy itu ya, ada circular economy dan digitalisasi gitu ya, dan pemanfaatan teknologi gitu ya, dan Oke, nanti ibu bisa buat Bu ya. Coba circular economy, circular economy. Ada sih sebenarnya, tapi apa ya, saya suka sih circular economy. Mengelola sampah pasar dan mandiri berbasis circular economy sistem yang seperti eco-friendly di bidang eco-friendly sama circular economy system. Oke. Apa Bu, ntar Bu tinggal dimasukin aja ya, dimasukin ya. Jadi kalau dia kan ini poinnya itu circular sama teknologi eco-friendly. Berarti kan ini kan berbasis digital ya. Gitu. Ya. Jadi Bu mungkin agak mirip-mirip ini ya nanti. Oke. Buku referensi yang ada sudah. Kemudian yang ada di ringkasan saya ulang kembali yang saya izin. Yang pertama ada analisis situasi mitra ya. Situasi mitra sudah ada. Permasalahan, solusi, target luaran, dan langkah-langkah kegiatan. Ada nggak Ibu? Oke. Yang pertama, profil mitra nggak ada ya. Kemudian permasalahan sudah ada. Solusi sudah ada. Disesuaikan ya dengan judul Bu ya. Solusi, kemudian target luaran, sama langkah-langkah kegiatan. Oke. Ibu belum ada langkah-langkah kegiatan. Oke. Oh, ini ujungnya langsung ke sampah plastik, Bu. Memang sampahnya sampah plastik ya, Bu? Ya. Oh, khusus spesifik sampah plastik? Terus fokus ke sampah plastik. Oke, coba kita lihat. Oke. Sampah plastik. 1, 2, 3. Oke.
Berarti nanti yang didaur ulang adalah sampah plastik. Pengolahan limbah sampah plastik, ekonomi kreatif, terkait usaha dan ulang plastik di desa. Plastik. Bagus juga sih sampah plastiknya. Ibu enakan di sampah plastik atau apa ya? Di sini soalnya ibu mencantumkan sampah plastik. Ya, di sini sampah plastik. Jadi mau ibu tampilkan di judul atau enggak, Bu? Atau sebentar kita lihat dulu ya. Jangan terlalu lama. Oke. Nah, oke, ini belum. Oh, ini sudah ada profil mitra, sudah bagus deh ya. Nah, ini sebenarnya kegiatan ini pelaksanaan ini yang ada satu part ini ada di atas, Ibu. Di ringkasan ya? Iya, bukan di atas, di analisis situasi di awal gitu ya. Di awal. Jadi sebalik ya, harusnya kan profil dulu ya. Profil dulu kan profil. Oke. Jangan terlalu banyak juga gitu ya, nanti biar Bu nggak bosan. Ya. Oke, satu pas banget ya. Namun oke, kemudian masuk ke atas. Jadi sebenarnya ini pertama kali analisis situasi dulu, Bu. Kalau analisis situasi ya diawali dari profil mitra. Ya, kita kutip dari Pak Heru. Markisa produk ini, nah berarti kan yang ngebahas tentang profil dulu ya. Kalau ibu kan di sini langsung ke tujuan ya, bertujuan khusus untuk membantu orang belum dibahas juga kenapa masalahnya profilnya apa gitu ya, apa jadi urutan penjelasan harus disusun secara teratur, gitu ya. Jadi pertama profil dulu, gitu ya. Kemudian habis coba kita lihat sini. Oke, uraikan. Oh, ini kan Ibu termasuk berarti yang mengarah ekonomi produktif ya? Iya. Oke. Di sini tampilkan profil mitra yang dilengkapi dengan data dan gambar atau foto situasi mitra. Oke, berarti tampilan dulu nih Bu mitra. Ya, tampilan ini menter belakangan di bawah ini Mas. Ini di bawah nanti di belakangnya. Berarti tampilan mitra dulu ya. Sama tampilkan profil dan analisis situasi mitra terlebih dahulu. Oke. Ini sudah ada ya. Produk-produknya Bu bisa dipotong lebih jelas nggak Bu? Produk-produknya? Produknya tas, terus habis itu souvenir berupa apa? Hiasan dinding, terus gitu, sama pakaian. Nah, ibu kalau mereka sudah ada keterampilannya, terus apa yang mau diisi? Ini enggak untuk khusus ibu-ibu ini keterampilannya masih kurang, makanya saya gandeng yang ada di kebun sari tadi. Yang ada di kebun sari. Oke, coba kita lihat lagi ya.
Pasti mereka udah punya keterampilan belum sebelumnya? Kenapa? Udah punya keterampilan? Masih sangat minim. Oke, masih. Oke. Tampilkan produk ya. Tampilkan produk, tapi sebutkan, tapi jelaskan gitu ya. Jelaskan apa namanya. Jadi maksudnya kita kasih produk gitu kan, tampilan produk, tapi jelaskan akan ada improvement ya. Improvement atau apa? Perbaikan ya. Perbaikan atau pengembangan ya. Improvement atau perbaikan. Ya. Yang mungkin dari produk. Mungkin dari segi waktu, ya perbaikan dari segi waktu, dari segi kualitas, ya. Dari segi kualitas, dari bentuk, gitu ya. Kemudian dikasih branding, ya. Oke. Produknya ada, gitu ya. Ini sudah ada potensi, berarti kan potensinya sudah ada, bagus nih, Bu. Tampilkan produk gambar, tampilin Bu ya produknya ya. Tampilkan produknya, tetapi ada improvement, perbaikan, ya, dari segi kualitas, kemudian ada brandingnya, ada apa, gitu ya. Saya kira itu lebih baik. Karena produk kan menunjukkan apa namanya, kegiatan ini kan saya kira nggak terlalu banyak sih. Kita udah jelas sudah bisa sekarang jadi sudah bisa di apa namanya, sudah bisa mewakili. Nah, jangan sembunyi ini gitu ya. Sudah bisa mewakili, tapi kan nggak boleh ada ini tanpa ada produk lagi, gitu kan. Kemudian ada mungkin ada di sana ada kantornya nggak Bu? Kenapa? Ada kantor nggak? Ada kantor atau tempat gitu kan mereka berkumpul? Jadi orang-orang biasanya ngumpulnya itu di rumahnya Bu Erwi itu tadi. Oke, ada tulisan nggak? Ada tulisan bank sampah gitu. Ada, itu dituliskan gitu. Oke. Oke, berarti tampilkan profil. Jadi maksudnya ke profil Ibu. Ya, tampilkan produk, tampilkan pula gambar pelang gitu ya. Ada pelang nggak Bu? Ada. Tampilkan pula gambar pelang gitu. Saya nggak tahu nih, begini kali ya, pelang. Plakat. Oh, plakat. Bukannya ya. Tulisan nama gitu ya? Ya, plakat besar itu Pak. Oh, plakat. Oh, itu plakat apa? Pelang nama ya. Pelang nama aja ya. Pelang nama, kalau plakat kan kecil. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Oke, tapi kan gambar pelang nama yang berisikan mitra gitu. Jadi mereka jadi sudah tersusun manajemennya, sudah bagus gitu ya. Jadi punya potensinya kan bagus, punya tersusun manajemen sudah bagus, punya potensinya. Tapi jadi gambarnya nggak terlalu banyak ibu-ibu mengutin sampah gitu ya. Jadi kan kesannya kan dari semua gambar ini sama gitu ya. Dari informasi yang kita berikan dari semua gambar itu sama. Gitu ya. Kecuali ini yang ada timbangan ya. Nah, timbangannya harusnya tadi di fotonya kelihatan si sampahnya, kelihatan timbangannya. Gitu. Tapi yang kiri, yang bawah apalagi itu semua sama. Nah kan ini sayang. Informasinya satu gitu. Ibu-ibu memilih sampah sama ibu-ibu menimbang sampah gitu. Nah, ibu improve. Ibu-ibu memilih, ibu menimbang, ada produknya, ada pelang nama. Nah, itu bagus tuh. Ada pelang nama gitu. Jadi maksudnya untuk membuktikan bahwasannya manajemennya teratur. Ini terlalu panjang Bu untuk ini ya, terlalu panjang. Ini tinggal dibuat target yang berbeda saja ya. Ketua hingga pada akhirnya ketua RW mencari solusi agar dalam setiap rumah tetap satu gunung dan ingin dilakukan edukasi. Dapat lakukan swadaya. Oke, sip. Siram jalan permasalahan timbul. Ini tiga di siram berjalan. Ini oke, permasalahan. Kalau Pak Khoirul itu bagus ya, jelasinnya gini. Ya, ada profilnya nih. Yang pernah melakukan satunya udah nih sama nih Maya, menggunakan oke.
Belum berdakwah. Oke, ini posisi ya kalau ini kan per space Bu ya. Jadi kan orang nggak bosan ya. Satu paragraf besar ini. Jadi kalau Ibu melihatnya, karena tampilan untuk paragraf banyak itu kita jadi malas membaca. Gitu kan. Kalau misalkan Ibu bandingkan dengan sebanyak ini, ya misalkan coba baca sebanyak ini dengan baca sebanyak yang ini. Enak lebih mana Bu? Enak yang punya Pak Ngibar. Iya, jadi per step gitu ya. Jadi ambil poinnya gitu kan. Karena nggak perlu ya detail, tapi nggak perlu sampai spesifik detail sekali. Gitu. Tapi kalau mau lebih banyak, dibuat 2 paragraf saja, 3 paragraf ini ya. Part per partnya sudah jelas. Ini mengobrolkan ini mengobrolkan ini. Coba lihat arahan dari Pak Ngibar itu kan. Pertama tentang kondisi ya. Yang kedua tentang kondisi yang pertama tentang melakukan situasinya gitu. Oke. Udah maghrib ya? Dua paragraf. Masih lanjut Bapak Ibu atau ada pertanyaan sampai sini? Coba. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan? Pak atau Pak yang lain mungkin? Bu Wulan gimana? Paham ya? Oke, kalau nggak ada, lanjut aja. Oke. Kita lanjut. Oke. Sampai mana ya? Melihat atau keinginan, potensi dan peluang. Oke. Tadi sudah ya, situasi sudah dibahas. Kemudian uraikan potensi dan peluang mitra. Uraikan potensi dan peluang. Oke. Bisa saja Bu, potensinya mitra telah memiliki sumber daya baku yang membuat handicraft flash. Maksudnya ini handicraft plastik ya? Oke. Nah, ini pengepul untuk mendapatkan harga murah. Oke. Memiliki lokasi strategis. Oke. Bagus ya potensinya. Ya, ini sebenarnya sedikit diulas saya. Ulang dapat ya. Iya. Sisi pengolahan sampah. Pengalaman kontrol. Jadi kenapa nggak digunakan sama seperti ini aja Bu? Dari aspek apa gitu ya tuh. Ini kan ada nih. Aspek produksi, aspek manajemen, dimasukkan aja apa? Aspek produksi ada permasalahan ya. Ini pendahuluan ya, ini pendahuluan. Kita lihat ya. Dari situasi. Oh, ini sudah ada ya di bawah ya. Oh, oke, saya nggak baca.
Filmnya proses produksi ya masih belum ya manajemen keuangan belum. Promosi oke, memiliki papan belum. Oh ini belum ada papan nama ya. Bagus nih sudah Bu, permasalahan kita sudah baik Pak. Jadi ini nomor 1 atas nomor apa atas. Berarti diganti Bu ya, habis nomor 1 analisis situasi. Ini berarti nomor 2 ya Bu? Iya. Permasalahan belum terjadinya etalase. Oke. Kemudian solusinya. Oh ya, ada lagi nggak ya? Coba kita lihat. Oke, potensi dan peluang sudah. Uraikan dan kelompokan dari segi produksi dan manajemen usaha. Persoalan sumber daya yang dihadapi mitra. Nah, ini sudah juga belum Ibu? Oh, dari segi produksi sudah ya? Produksi manajemen usaha sudah ya? Kita cek dulu. Iya. Nah, seluruh persoalan produksi sumber daya yang kalau ini sudah ada belum? Sudah ada belum Ibu? Persoalan kondisi sumber daya yang dihadapi mitra. Sudah ya tadi. Gimana? Pemasaran, aspek sumber daya di mana? Kita untuk yang pemasaran kita maksimalkan mereka, kita ajarkan mereka untuk pembuatan web, terus marketplace, masuk ke marketplace seperti itu sih. Untuk yang aspek pemasaran. Oke. Berarti sudah ada berarti ya terkait dengan itu ya, sumber daya ya. Ya. Coba saya cek lagi sumber daya ada ya. Oke. Mungkin bentuk profilnya enakan seperti ini kali ya dibuatnya ya. Kalau ini kan jelas tuh nama usaha di pemasaran itu kan jadi rinci. Jadi mencerminkan sumber daya juga gitu. Ya dibuatnya di seperti ini per poin nama usaha segala macam. Ya setengah jam lagi Ibu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak Bu Mulan? Coba. Cukup dulu. Nanti sambil jalan saya akan coba perbaiki. Mungkin nanti kalau diperkenankan nanti saya tetap konsul ke Pak Yus ya. Oke, boleh. Nanti pokoknya diperbaiki dulu aja. Perbaiki dulu aja. Nanti setelah itu baru kita bisa. Oke. Maaf nih Bu, saya agak sedikit ini ya. Hari ini hari letih saya. Jadi sedikit capek. Jadi nggak apa-apa, tetap semangat. Iya. Sudah bagus, sama. Oke, kita masuk ke solusi sekarang. Solusi. 2.500 kata, tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Solusi harus terkait betul dengan permasalahan prioritas mitra. Tuliskan jenis keluaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi tersebut, baik dalam segi produksi maupun manajemen usaha. Ya. Kemudian tuliskan
apa namanya molecular gitu. Oke. Produksi solusi workshop. Workshop. Aspek manajemen, aspek oke. Tadi solusi aspek produksi, workshop pendampingan, aspek produksi, peningkatan kualitas ya. Berarti ini solusinya workshop Ibu, manajemen, workshop pendampingan. Oh, yang digital belum ada di sini Bu ya? Oh, ada ya di ini, di Facebook sama Instagram. Media promosi. Saya masih apa namanya? Masih kurang ada yang kurang sakit, coba kita baca dulu ya. Apa namanya? Kimia. Semua solusi mitra warga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara otomatis sesuai dengan prioritas permasalahan. Solusi harus terkait betul dengan permasalahan prioritas mitra. Oke, coba kita lihat. Nah, kalau iya, kenapa nggak kayak begini ya? Bisa nggak ya? Apa ya kualitasnya lebih spesifik lagi Bu ya? Apa namanya workshop tentang apa gitu? Maksudnya apa terlalu banyak workshop ya? Workshop pendampingan manajemen, workshop pendampingan masih ya pendampingan betul workshopnya. Tapi apa yang mau dibawa gitu? Apakah alat produksi atau apa? Tapi kalau alat produksi nanti masuknya ke alat ya. Ini bentuknya nanti gimana Bu? Mereka membuat tas gitu ya, atau membuat apa? Yang di-craft ya? Suaranya Bu Wulan belum terdengar. Ya. Halo, Wulan. Masih ter-unmute Bu. Iya nanti dalam bentuk tas, baju, Oke. Tas, baju itu menggunakan alat tertentu nggak Bu? Atau menggunakan cara tertentu nggak? Alat-alatnya sederhana sekali Pak. Alatnya sederhana sekali, lebih banyak ke kayak gunting, terus jarum. Jadi memang masih manual, masih jahit itu ada juga. Yang paling besar cuman mesin jahit aja sih. Oke. Maksud saya gini, jadi melihatnya yang ditawarkan bukan hanya workshop gitu kan, tetapi sesuatu yang kelihatan gitu kan, produk gitu. Jadi produknya. Iya. Saya mau bawa seperti itu gitu. Jadi kalau saya melihat begini, workshop lagi gitu. Jadi saya mau kalau misalkan aspek produksi, jadi misalkan nih kayak Pak Khairul, aspek produksi memberikan penyuluhan, identitas ya betul sih bisa juga ya. Tapi Pak Khairul tuh punya ini, nah memberikan mesin tepat guna gitu kan, maksudnya apa memberikan sesuatu yang real gitu. Jadi nggak hanya sebatas penyuluhan, tetapi yang real yang bisa dimanfaatkan. Nah kalau Ibu ada kayak bisa nggak gitu, bisa dibuat seperti itu nggak ya? Atau memang agak susah gitu, karena ini memang ke arahnya adalah ke arah dari apa namanya ke arah dari memang ke sosial humaniora gitu ya, bukan ke engineering atau bukan ke sains atau bukan ke teknik lah. Kira-kira maksudnya nggak apa-apa kan kita sederhana, tapi kita buat mas demikian rupa gitu. Yang akan ibu lakukan tuh apa? Penyuluhan seperti apa nih? Sebenarnya kan memang untuk produksi ini memang awalnya itu kita pengennya ibu-ibu ini skillnya yang kita yang sasaran utamanya itu yang kita tembak awal itu adalah skillnya mereka untuk bisa menghasilkan produk yang lebih bervariatif. Seperti itu. Oke. Produk yang lebih variatif gitu. Jadi
saya mau sih di sini jangan ditulis hanya workshop gitu. Apa ya? Apa ya? Harus dalam bentuk mesin atau alat khusus. Enggak harus, tapi penggunaan kata-katanya gitu. Workshop pendampingan manajemen, workshop pendampingan akun Instagram, pengajaran. Jadi yang penerapannya di mananya gitu. Nah, kemudian mungkin dari SBSO gitu. Aspek manajemen itu kan Ibu menggunakan digital marketing atau digital manajemen itu bisa juga tuh gitu. Manajemen memberikan penyuluhan terkait dengan gitu. Jadi secara benar dalam berusaha. Ini yang manajemen memang kita concern ke manajemen keuangannya yang kita bidik. Oh gitu. Ada aplikasi yang bisa digunakan kan ya, aplikasi. Bisa nanti, bisa. Coba mungkin ada satu hal yang memang real bisa mereka gunakan gitu kan. Oke. Mungkin nanti bisa diarahkan pakai aplikasi pembuatan laporan laba rugi gitu aja ya. Ya, aplikasi digital ke pengolahan keuangan. Ya. Nah, harus ditawarkan membuat neraca atau laba rugi. Ya. Memasukkan aplikasi. Oke. Ini ya maksudnya ini ini memang dari skill sih ya, yang nomor satu itu dari skill ya. Maksud saya gitu, kalau misalkan ada satu alat atau entah mungkin ditarik atau alat plastik kan itu kan dijahit ya, yang dijahit itu plastik dijahit atau bagaimana? Iya, plastiknya dijahit, bisa dijadikan baju, bisa dijadikan tas. Oke. Kira-kira bisa gak ya, maksudnya kerjasama dengan teknik mesin, misalkan kita buat alat tertentu gitu. Pakai ini portable ya, mesin jahit portable misalkan. Iya, itu ya. Jadi maksudnya untuk handicraft plus ini ya. Iya, jadi maksudnya kalau untuk penyuluhan itu bagus sebenarnya, nggak masalah sih bagi saya, tapi belum cukup kuat gitu. Karena yang kita tembak itu kualitas, kemudian untuk memberikan kualitas bagus kita punya sesuatu gitu. Misalkan portable mesin jahit gitu kan, atau perlu dipanasin gitu kan, atau bagaimana, atau seperti apa gitu ya. Oke. Karena kalau saya sih ini workshop lagi gitu, workshop ini. Jadi kan kayaknya seakan-akan tuh nggak sesuatu yang real yang bisa dirasakan oleh masyarakat gitu dengan penggunaan dari teknologi, dari penggunaan tim dari Bu Ulan gitu. Iya. Nggak apa-apa, bagus tuh workshop, tapi maksudnya mengambil penting bahwasanya ini kalau nggak ada ini itu nggak bisa gitu. Iya, oke. Nah, oke. Mungkin Iya. dari segi bisa gandeng orang teknik mungkin ya. Nanti ya. Itu lebih kuat loh. Jadi manajemen bank sampah, jadi melihatnya adalah berarti nanti di judulnya ditambahin teknologi apa gitu ya, pengolahan sampah menggunakan teknologi apa gitu. Ketika ada pyrolysis dan lain sebagainya gitu. Iya. Itu aku kuat itu. Jadi ada teknologinya. Karena saya selalu suka gitu. Jadi kalau sampah itu memang selain dari kita memberikan penyuluhan, tetapi ada yang kita berikan ke masyarakat atau tadi kan ada sumber buat energi gitu. Itu kan nggak perlu kata, itu kan susah untuk pembuatan. Nah itu ada alat apa yang membuat mereka bisa produksi semakin banyak gitu. Ya, yang awalnya dari mungkin kuantitasnya ya mungkin dari sisi kuantitasnya jumlahnya lebih banyak, dari sisi kualitasnya mungkin hasil kerajinannya, handicraftnya itu lebih rapi misalkan seperti itu. Nanti masih mikir lagi nanti. Iya apa ya gitu ya. Paham nggak Bu? Kalau misalkan workshop kan udah biasa gitu ya. Workshop udah biasa, pendampingan keterampilan jauh-jauhnya cara ngejahit gitu kan.
Ya Iya, iya. jauh-jauhnya cara nyetrika gitu kan. Ya nggak bakal jauh dari nyusun musiknya lebih rapi. Ya, itu Iya, betul, itu iya. bagus. Tetapi sesuatu yang real yang harus ada di masyarakat gitu kan. Makanya digandeng multidisiplin itu seperti ini. Ya. Oke. Jadi nggak hanya dari segi apa namanya keuangan, kemudian pengolahan sampah. Ini pengolahan sampah juga dimasukkan Bu ya nanti ya. Iya. Manajemen pengolahan sampah. Jadi bukan hanya manajemen keuangan, tapi manajemen pengolahan sampah. Gitu. Karena tadi manajemen kan juga dimasukkan juga pengelola. Coba kita Bapak Ibu lihat saya nggak apa internet saya? Enggak ya? Kelihatan. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan. Kelihatan ya? Saya ketik Kelihatan. apa nih? Dimasukkan juga manajemen pengolahan sampah. Oke, bukan website Mozilla saya. Pengolahan sampah. Coba kita lihat dari alat pengolahan sampah. Sampah. Oke. Sampah. Apa ya? Kalau piramitis saya nggak tahu lebih bagus lagi sih piramitis jadi dikelola kita. Tapi ini kan sebenarnya kan buat pemanfaatan ya. Iya. Mesin olah sampah produksi kompos. Oh kenapa nggak bikin ya? Oke. Kenapa nggak dibuat aja Bu? Nggak hanya plastik aja Bu. Kan ini kan sampah itu kan ada yang organik, ada yang anorganik gitu ya. Ya. Jadi yang anorganik, yang plastik itu ambil untuk handicraft gitu ya. Tapi kalau untuk yang organik bisa digunakan untuk kompos atau apa gitu ya. Maaf, apakah enggak Sesuai dengan ya maksudnya kontennya nanti takutnya pecah. Maksudnya bisa sih sebenarnya, cuman penyajiannya nanti fokusnya soalnya ya. Perlakuannya nanti kan pasti berbeda nanti. Mungkin bisa dijadikan 2 proposal. Ya, enggak biar kuat Ibu gitu. Jadi maksud saya gini, plastik ya betul bagus plastik. Tapi kan kita mau itu menampilkan bahwasanya pengolahannya sudah termanage dengan baik. Sampah apapun juga bisa digunakan dan dimanfaatkan dengan baik. Kalau Ibu kan hanya menspesifikasikan sampah plastik gitu ya. Tapi kalau misalkan ada sampah kaleng gimana? Atau ada sampah misalkan bekas makanan itu gimana? Apakah diambil? Dipilah enggak? Dijual itu. Kalau apa? Dijual? Iya. Dijualnya kayak gimana bentuknya? Dalam bentuk mentahan ke apa? Kayak tengkulak gitu para kayak tengkulak gitu. Misalnya kan ada bekas makanan, bekas makanan atau bekas nasi atau bekas sayur atau sudah yang dipilih ya. Dipilih, berarti kan dipilih kan ya. Kemudian dibentuk, dijual. Jadi sampah organik itu dijual gitu. Iya. Oke, dalam per kilonya gitu berarti ya. Enggak maksud saya gini. Jadi berpikirnya gini. Mungkin salah satu permasalahan mitra hanya berfokus pada sampah plastik saja gitu kan untuk digunakan, tapi juga bisa di cover nih dan sampah yang lain. Jadi semua yang ada di situ bisa dimanfaatkan dengan baik. Saya kira kalau misalkan dalam bentuk kompos, hasil jualnya lebih mahal nggak ya? Bisa lebih mahal. Nanti kan untuk bentuknya nanti kan bervarian.
Ada yang dalam bentuk cairan, yang lagi training sekarang kan dalam bentuk liquid cairan gitu ya. Kalau yang dulu kan ya apa dalam bentuk serbuk kan semacam itu. Kemarin itu sempat juga ada pemikiran untuk yang plastik, yang khusus plastik kayak bungkus-bungkus plastik yang putih itu, yang kayak bungkusnya gula gitu, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk sempat warga sekitar itu memanfaatkan sampah-sampah plastik itu mereka bakar, kemudian mereka jadikan batako. Cuman ada sisi negatifnya, maksudnya dari sisi apa kualitasnya memang nggak sekuat kayak paving kayak gitu sih. Masih butuh kayak penelitian lebih lanjut. Ya. Cuman ya istilahnya coba-coba gitu sih warganya itu. Oke, tapi berhasil. Berhasil cuman untuk masalah kualitasnya, ketahanannya itu yang masih kurang. Ketahanan masih kurang. Ya. Karena jenis plastik juga waktu itu kan bervariatif macam-macam jenis plastik itu. Kayak plastik ciki-ciki atau deterjen itu pasti berbeda dengan plastik kayak yang plastiknya gula yang putih bening, merek Tomato itu beda. Jadi memang harus dipilah-pilah lagi, jenisnya macam-macam. Oke. Kembali ke permasalahan. Berarti memang Ibu fokusnya untuk apa namanya kelompok ini hanya plastik saja, gitu ya? Iya. Jadi kemungkinan sih, ini dianggap menarik atau enggak saya kurang ini ya. Kalau saya sih kenapa enggak dibuat all in gitu ya. Jadi kalau misalkan ada permasalahan satu, masalah semua diselesaikan, hanya plastik saja, dengan semua diselesaikan seluruh jenis sampah gitu. Jadi ada seluruh jenis sampah. Ada yang organik dibuat kompos atau. Jadi membawa si reviewer bahwasannya ini ada kegiatan PKM ini solusi semua sampah yang ada di desa itu gitu. Dibawain ke arah situ. Maksudnya solusinya untuk general, jadi untuk sampah anorganik sama sampah. Kalau bisa sih seperti itu gitu. Jadi bukan hanya pengembangan sampah anorganik dibuat baju, dibuat tas gitu kan, tetapi yang anorganik gimana? Kalau memang dijual bisa juga, tapi kalau misalkan dibuat kompos ada nggak? Kenapa nggak dibuat kompos yang organik gitu kan? Kemudian nanti kerjasama mungkin sama dari teknik mesin untuk membuat apa namanya pengolahannya gitu ya. Iya. Ya, sebetulnya banyak nih. Saya lihat banyak juga nih cara-caranya. Peneliti Belitung Makassar kembangkan komposter. Kenapa nggak ditiru? Saya kira untuk pengabdian masyarakat tuh boleh tuh ditiru gitu kan. Jadi produk-produk yang ada di pasaran atau yang ada di Google gitu kan, prinsipnya itu bisa dilakukan dan bisa dimodifikasi gitu, dan bisa dimasukkan ke dalam proposal. Entah dengan sederhana seperti apa gitu. Pastikan gitu ya. Iya. Nggak kepikiran yang kompos itu ya, soalnya kebetulan kan warga yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kebetulan warga RW 3 itu memang juga berpotensi untuk budidaya pepaya. Bisa dimasukkan ya. Solusinya sih pengusir hama. Di situ ada tanaman nggak? Maksudnya ada padi, ada apa? Ada padi, terus sama cabai. Mayoritas lebih banyak pepaya. Oke, ini bagus sih Bu. Hasilkan alat pengolah sampah jadi pupuk dan pengusir hama. Wih, keren tuh. Ya, pengusir hama itu bagus. Kalau pupuk ya biasa, tapi pengusir hama itu jarang. Maksudnya baru dengar, tapi itu bisa dibuat. Ini kan purpose ya. Kita kita melakukan penawaran kepada reviewer dan kementerian. Jadi maksudnya pemilihannya itu all in. Jadi kita ingin memberikan kesan bahwasanya ini sampah dengan ada bank sampah wanita berseri ini, seluruh sampah lingkungan desa selesai. Gitu maksudnya bisa diolah dan bisa diolah dan bisa mendapatkan circular
ekonomi. Ekonomi. Iya. Jadi melihat seperti itu, kalau saya memandang ya, workshop lagi, itu kurang kuat gitu Bu, kurang kuat gitu. Karena kan kita maunya adalah ya kalau workshop, makanya workshop jauh-jauh workshop dalam pembuatan handicraft, berarti kan paling ngejahit yang rapi gitu ya. Kecuali kalau misalkan punya mesin jahit yang otomatis gitu, misalkan, wah nggak usah pusing-pusing, taruh sini, tret, keluar itu menarik. Tapi kalau itu kan memang susah, jadi nggak apa-apa. Kita punya pendekatan yang lain, bahwasannya kita punya produk juga loh. Gitu. Nah Pak, saya kan bukan bidang dari teknik, kan bisa kerjasama atau bisa kolaborasi. Iya. Apalagi tadi ada indikasi bahwasanya ada pengembangan budidaya tanaman ya. Iya. Itu bisa dimasukkan, bukan andai kata misalkan dibuat jadi sampah, menjadi pupuk atau pengusir hama, kira-kira daya benefitnya, added value-nya nambah nggak Bu? Tinggal mungkin nyari pasarnya aja ya yang mau membeli gitu ya. Tapi biasanya kalau untuk sampah organik dibuang atau diapakan di sana? Bisa. Mungkin nanti kan bisa kerjasama dengan koperasi desa setempat. Terus kebetulan di situ juga dekat sama pasar juga, potensi pasarnya juga cukup. Oke. Itu Bu ya. Jadi kalau ada workshop gitu kan, ada kalanya itu workshop nggak menyelesaikan masalah gitu. Karena setelah workshop kemudian treatmentnya seperti apa? Itu kan yang kendala saya. Bukan saya anti workshop, itu workshop penting, pendampingan dan sebagainya. Tapi memang ada hal yang dibawa. Tapi yang memang bisa yang sederhana ya jadi pupuk atau jadi pengusir hama atau yang lainnya. Metodenya saya kira sudah bagus Bu. Sudah ada SGD. Nah ini sudah ada SGD, bagus tuh, sudah bagus. Kemudian apa situasi, seperti apa, pasona, penyebaran zona, sudah baik. Ada FI2, partisipasi masyarakat, tinggal disesuaikan. Diversifikasi produk, oke. Dan dikasih plastik. Coba kita lihat di gambar efeknya apa nih? Kelompok bank sampah dan nah kita belum sampah organik. Berarti di sana sudah dikelola belum sampah organiknya? Untuk sampah organiknya cuman ya dijual ya? Ya, dijual. Gitu aja. Tapi kalau misalkan dikelola tersebut mungkin agak lebih bagus. Iya, kalaupun mau ambil ya cuman hanya beberapa kakak gitu aja. Belum yang ke arah maksudnya ekonomis, untuk produk-produk ekonomis belum ke arah sana. Coba dulu aja mungkin Ibu ya, ditambahkan untuk pengolahannya organiknya. Saya yakin sih kalau misalkan ada tambah itu, kemudian kekuatan proposal lebih nambah lagi ditambahkan. Amin. Ya. Terima kasih banyak Yus. Ya, ini untuk metode saya kira untuk format sudah sesuai ya. Tinggal mungkin kontennya aja ya Bu Ulan yang perlu yang perlu diperbaiki ya. Kemudian juga saya dari susunan kata sudah bagus ya, format itu sudah sesuai. Mungkin kenapa nggak diterima ya karena mungkin kontennya terlalu umum gitu, nggak ada yang dibawa gitu, nggak ada sesuatu yang memang ya karakteristiknya, tujuan spesifiknya kurang ngena. Kurang kena gitu. Idenya bagus, ada kumpulan ibu-ibu gitu kan dalam komunitas tertentu, kemudian memiliki solusi terhadap sampah, memiliki pemberdayaan untuk circular ekonomiknya, itu bagus. Ya, tapi mungkin lebih dari itu yang dibawa oleh universitas ya ke
mitra itu yang harus spesifik gitu. Baik. Oke, silakan diskusi Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan, nanti saya kirimkan file ini ke Pak Afur. Iya. Memang kalau memang harus ada perpaduan sih ya Pak Afur ya, nggak hanya dari pemasaran dan manajemen saja ya, tapi memang kalau bicara tentang ekonomi produksi ya, ekonomi bernuansa ekonomi harus ada sesuatu yang dibawa gitu ya, yang dibawa oleh dari universitas gitu kan ke. Ya, itu sebabnya Pak Khairul tuh kenapa ngambil nembaknya adalah TTG-nya di bawah-bawah ya, karena melihatnya seperti itu gitu. Jadi kalau ada yang di bawah TTG-nya kemungkinan punya kekuatan di perpotongan itu dibandingkan dengan penyuluhan dan dibandingkan dengan workshop. Itu jangan dulu pakai juga maksud saya. Jadi seiringan dengan itu coba ditambahkan sesuatu. Kita kan kalau untuk sampah saya kira ini general semuanya bisa ya. Bisa dikembangkan ya alat pembuatan dan posisi saya kira jago ya. Di sini ada Pak Hasan. Silakan kalau Pak Hasan mungkin bisa kolaborasi. Coba kita panggil Pak Hasan. Saya nggak di sini Pak Hasan. Mungkin nanti bisa kolaborasinya sama Vika sama teknik. Iya. Kalau yang nanti ke pupuk komposnya tadi, tekniknya yang untuk TTG-nya ya. Judulnya diganti Bu ya. Pupuk kompos berkelanjutan segala macam. Bu Wulan jago dalam menyusun, tadi saya lihat menyusun kata-katanya bagus. Tapi memang kelemahan dari proposal yang Ibu buat itu adalah memang nggak ada hal yang dibawa gitu. Karena kan Ibu pasti kan ke produksi, lari ke produksi pengusahaan kualitas gitu. Ya prinsipnya tadi saya bilang jauh sehebat-hebatnya untuk pembuatan handicraft ya paling pelan-pelan musiknya gitu ya. Ngejahitnya juga harus lebih rapi gitu ya. Skill khususnya itu susah diimprove mungkin ya nggak kelihatan gitu. Tapi yang lebih kelihatan memang menggunakan teknologi itu memang lebih terlihat. Biasanya berbasis teknologi itu lebih bagus. Kemudian ditambahin tentang digital manajemen, itu lebih bagus lagi. Ya. Jadi tadi dimodifikasi saja Bu Ulan. Ya siap. Bismillah nanti. Ya coba tapi dikonfirmasikan dulu ya ke teknik mesin ya. Yakin teknik mesin itu punya ide-ide terkait dengan pembuatan pengolahan sampah dan sebagainya. Ya, siap. Terima kasih banyak Pak Yus atas masukannya. Ya. Baik. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, Bu Lula? Ada yang mau ditanyakan mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya? Tidak ada sepertinya. Udah mau maghrib ya. Mungkin dari Pak Ibat ada ditambahkan. Nih, Bu Lila. Jadi sebetulnya tinggal 2 hari lagi Pak Rama terkait proposal pengabdian. Cuma masih ada 3 ini yang inden. Ada Bu Reni tadi, mohon maaf Bu Reni sepertinya nih nggak kebagian Bu Reni. Terus ada Bu Yunita, sama ada Pak Khairul Anam, Pak Rama. Nanti bagaimana enaknya ya? Apa kan tinggal 2 hari lagi gitu. Terserah Pak Khairul mau kayak gimana? Terserah. Apa mungkin nanti yang 1 hari 2 orang ya Pak Rama? Oh iya ya, coba nanti berarti agak lebih on time ya berarti nanti ya. Lebih on time kemudian jadi kalau memang ada spare waktu lebih kita nggak terlalu malam. Kemudian mungkin bisa dipakai mungkin siang atau biar nanti ada kelebihan jamnya nggak terlalu malam. Iya. Jadi mulai semangat ini Pak Rama, teman-teman. Siap. Mudah-mudahan ada dorongan dari dalam itu, bukan dari luar. Yang penting setelah direvisi, setelah dikelas itu direvisi ya Pak Firul, karena betul. hanya dikelas saja saya kira itu belum ada saya mau bilang belum ada artinya nggak enak juga gitu ya. Maksud saya harusnya setelah direvisi, setelah di closing itu balik lagi ke saya atau kita bahas sedikit lagi, kemudian coba saya nilai kalau akan lebih enak, jadi kelihatan mana yang masih lemah, mana yang masih kuat kan. Ya, mungkin itu Bu Lila dari saya. Baik, terima kasih Pak Ibat.
Untuk Rabu besok berarti kita akan bertemu di malam hari. Oh iya, malam hari. Pak Rama. Oh, besok ya, besok berarti ya malam hari ya? Ya, besok di malam hari kami ingatkan kembali. Kemudian nanti Pak Rama dan tim dari LPPM bersama pada satu room gitu, baru nanti kita sebar di room yang 1, 2, 3. Tetapi kehadiran Pak Rama nanti di room utama saja. Oke. Jadi nanti ada 12, jadi kami akan memilih memilih hasil-hasil yang terbaik sebanyak 12 kelompok. Ya bukan terbaik sih, artinya yang punya nilai jual. Ya nilai jual produk yang mungkin sudah selesai gitu. Nah itu nanti yang dipresentasikan di awal bersama Pak Rama dengan 3 tim dari kita. Kemudian nanti sisanya adalah bersama masing-masing, ada bersama saya, bersama Pak Ibad dan Bu Ratna. Gitu. Siap. Ya mungkin kita Pak mulai Khairul jam 19. Jam 19, oke siap. Pak Khairul jangan lupa untuk mengirimkan outputnya. Saya belum masukin nih output dari Umaha ya. Boleh. Ya, jadi boleh Pak, nanti saya siapkan. Google Drive aja program ini apa. Jadi saya tinggal ngupload. Boleh. Kemudian jangan lupa ada tabel ya, yang kalau ada di saya tuh ada yang ditargetkan berapa, realisasi apa, kemudian berkatnya apa gitu. Boleh Pak. Setelah ini saya kirimkan Pak. Siap, terima kasih banyak Pak Khairul. Iya. Pasti nggak tidur lagi Pak Khairul. Tidur lah Pak, pasti tidur. Tidur ya. Siap. Ini saya lagi ini masih di jurusan ya, masih di kampus. Wah, biasa. Kami seminggu. Iya, seminggu di kampus di mobil saya bawa banyak baju. Astagfirullahaladzim. Berpindah ya Pak Rahmat tempat tidurnya. Karena perjalanan ke 3 jam mendingan ngerjain sesuatu. Oh, jauh juga. Kalau kami tinggal lompat aja Pak Rahmat. Siap. Ada boleh ya. Gitu ya Pak Rama. Pak Ibad bisa kita sudahin. Betul. Mungkin ini Bu Lila, besok itu mungkin karena ada 12 kelompok Pak Rama, berarti satu kelompok 10 menit Pak Rama ya. Barangkali ya. Mungkin bisa diatur karena kalau terlalu malam nanti kasihan ya Bu Lila. Karena setelah kelasnya Pak Rama pukul 9 malam nanti masih lanjut Pak Rama ke breakout masing-masing dari kita. Ada saya, Bu Lila sama Bu Ratna begitu. Jadi dari 12 itu harapannya bisa mewakili Pak Rama. Nanti mohon barangkali kita lihat dari segi outputnya, luarannya apa yang bisa diprospek barangkali sehingga kita juga tangkap nanti dari BPM bekerja sama dengan DPL untuk memaksimalkan output atau luaran KKN itu Pak Rama. Harapan kami begitu Bu Lila. Baik, terima kasih tambahannya Pak Ibad. Sampai jumpa esok hari Rabu pukul 19. Dan semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Baik, tibalah saatnya kita akhiri acara pendampingan proposal pengabdian kepada masyarakat. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih Pak Yus yang sudah 2 jam memberikan review, memberikan ilmu yang terbaik untuk kami semua yang ada di Umaha. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, izin.